Selamat pagi mahasiswa. Hari ini mata kuliah dasar-dasar kependidikan 2 SKS ya, masih dengan dosen yang sama, Florentina Dwi Astuti, SPD MPD ya. Jadi ini pertemuan kita setelah UTS kemarin ya. Oke, materi pokoknya itu sebenarnya ada 5 untuk semester ini atau untuk mata kuliah ini ya, tapi untuk hari ini mata kuliah yang saya ajarkan itu materinya adalah perspektif baru pendidikan agama Kristen dalam pendidikan. Ini perspektif ya, bukan perspektif ya, perspektif maksudnya ya. Oke, untuk indikator hasil belajarnya adalah lebih ke menerapkan prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam hidup dan pelayanannya di tengah gereja dan masyarakat. Oke, sebelum masuk ke materi yang lebih ini ya, lebih lengkap, kita lihat untuk pendahuluannya di sini. Ada pengertian pendidikan dari perspektif agama Kristen. Kemarin untuk pertemuan sebelumnya ini saya sudah menjelaskan beberapa inti dari pendidikan agama Kristen itu apa-apa saja ya. Untuk hari ini kita lebih ke perspektifnya dilihat dari pengertian pendidikan ataupun dari para ahli ya. Oke, untuk yang pertama, pendidikan agama Kristen itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus yang disebut amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Nanti bisa kita baca ya untuk di Matius 28 18 sampai 20. Kemudian pengertian yang selanjutnya itu adalah PAK ini berbeda. Maksud PAK ini pendidikan agama Kristen ya. Pendidikan agama Kristen ini berbeda dengan pendidikan umum. Kenapa? Karena prosesnya itu tidak hanya dikerjakan oleh manusia, tetapi juga melibatkan Allah ya. Karena kita tahu yang kita ajarkan itu bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi yang kita ajarkan di situ adalah firman Tuhan. Selain itu, ada tugas dan tanggung jawab seorang guru agama Kristen harus mengubah atau membentuk pribadi dari seseorang itu sendiri ya. Jadi Allah terlibat dalam PAK ini karena PAK tidak hanya mendidik secara ilmu pengetahuan, namun juga membentuk pribadi seseorang itu sendiri ya. Oke, selanjutnya inti dari PAK itu adalah supaya setiap umatnya menyadari kasih Allah sebagaimana dinyatakan dalam Yesus Kristus dan menanggapi kasih tersebut melalui iman dan sarana yang menolong umat untuk lebih bertumbuh ya. Jadi maksudnya bertumbuh di sini adalah bertumbuh sebagai anak Allah, kemudian hidup sesuai dengan kehendak Allah dan bersekutu dengan sesama manusia. Jadi yang bertumbuh itu adalah imannya ya. Jadi balik lagi yang namanya PAK atau pendidikan agama Kristen itu bukan hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuannya saja, tetapi lebih ke membentuk kepribadian dari seseorang. Oke. Kemudian, nah di sini pengertian PAK menurut beberapa para ahli ya, ada yang mengatakan bahwa pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dan tertib agar semakin menyadari dosa mereka, serta bersukacita dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pendidikan Kristen itu adalah pendidikan yang holistik, bukan hanya berfokus pada banyaknya pengetahuan saja, tetapi juga mengenai moral, etika, karakter, dan aspek kehidupan lainnya yang perlu dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu serupa dengan Kristus itu sendiri ya. Jadi banyak pengertian PAK menurut para ahli ya. Tapi yang kita ketahui bahwa yang namanya pengertian dari pendidikan agama Kristen itu lebih ke eh, mengajarkan moral, etika, karakter ya. Kemudian kehidupan sehari-hari ya, lebih berfokus kepada eh, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ataupun apa sih yang harus kita miliki, sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang anak Allah atau orang Kristen itu sendiri ya. Kemudian, nah ada dua pendidikan agama Kristen di gereja dan di sekolah ya. Kenapa ada dua yang diajarkan? Karena kita tahu bahwa kita belajar pendidikan agama itu tidak hanya di sekolah saja ya, tapi peran gereja juga sangat penting ya. Jadi tidak hanya peran gereja, peran sekolah, tapi peran keluarga juga sangat penting terhadap pengajaran agama Kristen itu sendiri ya. Tapi yang di sini saya ajarkan adalah pendidikan agama Kristen di gereja dan di sekolah nantinya ya.
Oke, nah kalau pendidikan agama Kristen di gereja itu dilaksanakan dalam berbagai kategori seperti ada sekolah hari Minggu dan katekisasi ya. Jadi saya rasa untuk sekolah hari Minggu waktu kita anak-anak tuh semuanya sudah pada ikut ya. Untuk katekisasi ini berarti untuk yang remaja ya, untuk siap menerima CD nantinya. Kemudian selain itu melalui khotbah-khotbah yang berbentuk pengajaran doktrin seperti Allah Tritunggal, Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja, akhir zaman, pengajaran tentang malaikat, kemudian eh, pengajaran tentang iblis dan cara kerjanya. Jadi apa sih fungsinya diajarkan supaya kita lebih memahami ya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kemudian lebih membentuk pribadi dari kita sendiri itu ya. Oke. Kemudian pendidikan agama Kristen di gereja tadi tuh ya. Yang kedua, dimanapun dan kapan saja gereja merupakan masyarakat yang tetap meneruskan pengajaran ya. Gereja tidak hanya mengajar tetapi juga melalui keteladanan hidup, baik melalui pendeta atau gembala-gembala sidang, majelis dan anggota jemaat juga dapat menolong siswa dalam nilai-nilai Kristiani. Jadi gereja menjadi tempat kedua para siswa mendapatkan pendidikan Kristen. Jadi uh, biasanya juga gini kan ya, guru agama itu memberi tugas kepada siswa untuk setiap hari Minggu supaya mencatat khotbahnya, ya, mencatat khotbah. Kemudian nanti minta tanda tangan kepada Pak Pendetanya. Nah, fungsinya apa di situ? Fungsinya adalah supaya siswa tersebut lebih memahami dan tidak hanya mendengarkan saja ya untuk khotbahnya, tapi lebih ke dia lebih bisa mempraktekannya nanti, kemudian lebih bisa memahaminya nanti ya karena dia sudah mencatatnya, kemudian dia juga lebih dekat dengan pendetanya itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga itu pendidikan Kristen yang dilakukan di gereja itu adalah pendidikan yang berporos pada Yesus Kristus, sudah jelas ya. Kemudian Yesus dalam pelayanannya tidak mengabaikan tugas mengajar. Nah, di sini eh, Yesus itu di Alkitab itu ada disebut sebagai rabi kan ya. Rabi itu adalah seorang guru. Jadi penulis Injil Matius mencatat 9 kali kata mengajar yang menunjuk pada kegiatan Yesus ya. Ada Injil Markus juga mencatat 15 kali dan Lukas ada 8 kali. Nah, nanti uh, saya akan meminta kalian ya, saya akan meminta kalian untuk mencari 9 kali, 15 kali, dan 8 kali itu ada di ayat atau pasal mana saja ya. Kemudian maka mengajar itu merupakan bagian yang amat penting dalam pelayanan Yesus. Jadi seperti kita ketahui Yesus pun juga mengajar ya, memberikan khotbah ya di berbagai tempat gitu ya selama dia berjalan berkeliling juga ya seperti itu. Kemudian, nah kalau untuk pendidikan agama Kristen di sekolah di sini, pendidikan Kristen di sekolah didasarkan pada kurikulum yang di dalamnya telah ditentukan. Ada standar kompetensi lulusan, ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar serta indikator-indikatornya ya. Bedanya kalau di gereja itu kita lebih ke keteladanan hidup, kemudian pemahaman firman Tuhan yang diberitakan oleh pendeta ya. Nah, kalau pendidikan agama Kristen di sekolah ini sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum dari pemerintah ya. Kemudian pendidikan Kristen di sekolah ini juga memiliki pengaruh yang kuat atas diri siswa di sekolah karena para siswa telah atau sedang dan akan menghadapi berbagai pengaruh gerakan yang pada satu sisi dapat menggoyahkan iman, tetapi sisi lain yang dapat memperkaya iman mereka. Jadi mungkin ada dia paham uh, paham tentang Alkitab itu sedikit, tapi nanti di sekolah itu diajarkan lebih mendalam lagi. Jadi mungkin ada persepsi atau pemahaman dia yang kurang, sehingga yang pada saat sebelumnya itu dia berpikir bahwa oh ini ternyata artinya adalah A misalnya. Ternyata di sekolah itu diajarkan B, tapi ujung-ujungnya mereka juga akan paham bahwa oh ternyata yang benar itu adalah gabungan dari A dan B misalnya seperti itu ya. Kemudian, nah di sekolah mulai dari satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA atau SMK ya, kemudian universitas seperti perguruan tinggi, institut dan sekolah tinggi ya, seperti Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana tuh ya. Termasuk sekolah tinggi teologi diajarkan tentang apa yang diharapkan dan dituntut oleh suatu kebudayaan. Dapat dilakukan melalui kegiatan mengajar dan memberi teladan ya. Memberi teladannya ini lebih ke sikap hidup atau perilaku guru yang sesuai dengan ajaran Kristen. Kemudian keteladanan di sini adalah cara mendidik
melalui perilaku yang baik dari setiap pendidik Kristen atau guru di sekolah yang akan mempengaruhi peserta didik atau siswa di sekolah. Ya, kemudian sedangkan untuk mengajar itu lebih melibatkan pemberdayaan intelek individu untuk meningkatkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Hal ini tidak berarti bahwa keteladanan tidak melibatkan pikiran dan jiwa, ya. Pikiran itu sangat diperlukan dalam kehidupan karena dengan pikiran itulah kemudian setiap orang mengaplikasikannya apa yang diketahuinya dalam perilaku hidupnya, ya. Jadi di sekolah juga ada keteladanan, maksudnya keteladanan hidup ini lebih melihat seorang guru itu mendidik siswanya itu seperti apa, itu lebih ke oke. Kemudian tadi itu ya, karena keteladanan yang dilihat di sekolah itu adalah seorang guru atau cara seorang guru mendidik siswanya, berarti di sini jelas bahwa dalam pendidikan itu ada dua interaksi. Siapa yang berinteraksi yaitu ada guru dan siswa ya, atau guru dan peserta didik. Nah, di sini dua interaksi itu adalah orang dewasa yang dalam konteks sekolah disebut dengan guru dan orang yang belum dewasa dalam konteks sekolah formal disebut dengan peserta didik. Jadi ada yang belum dewasa dan udah dewasa. Kalau yang udah dewasa itu namanya guru, kalau yang belum dewasa itu adalah siswa atau murid ya, atau peserta didik ya. Nah, dalam pendidikan Kristen di sekolah dibutuhkan peran guru-guru. Nah, secara keyakinan peserta didik membutuhkan guru-guru Kristen yang dapat memberikan pengajaran dan keteladanan yang baik. Nah, kalau guru itu adalah mereka yang memiliki tekad dan kemauan tidak pernah berakhir untuk memastikan bahwa semua siswa itu dapat mengambil kendali dari belajar mereka sendiri dan mencapai potensi maksimum mereka, sambil terus berusaha untuk mencapai dan mengajarkan setiap siswa di bawah perawatan mereka, ya. Nah, di sini juga guru Kristen mengajar dengan pandangan untuk membuat siswa berkembang menjadi individu yang lebih baik. Jadi, tidak sekedar kita mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi kita juga di sini nih mengajar dengan pandangan untuk membuat siswa berkembang menjadi individu yang lebih baik. Jadi kita harus memberikan contoh ataupun kita memberikan suatu keteladanan ya, keteladanan ya. Kemudian kita juga harus memberikan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Jangan kita hanya membahas tentang teori saja tapi prakteknya itu di luar dari ekspektasi, itu juga salah ya. Tapi kita sebagai guru Kristen juga harus memberikan aplikasi dalam kehidupan nyata itu yang real, yang benar-benar kita juga ini ya, kita juga paham ya, dan kita juga lakukan dengan baik seperti itu, sehingga peserta didik kita juga dapat mencontoh sikap ataupun tindak tanduk kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian nah di sini jadi pendidikan Kristen itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab gereja, keluarga Kristen, tapi tanggung jawab juga siapa? Tanggung jawab dari sekolah juga ya. Nah, akan tetapi dalam proses perjalanan sejarah pendidikan, khususnya di Indonesia, pendidikan Kristen telah menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Nah, semakin berkembangnya zaman, tapi pada dasarnya ya yang harus mengajarkan itu adalah gereja, keluarga, dan sekolah ya. Sekolah itu lebih ke pemerintah tuh ya. Oleh karena itu, maka pemerintah mengeluarkan perangkat-perangkat pelaksanaan proses pendidikan. Salah satunya adalah kurikulum yang udah kita bahas kemarin tuh ya. Nah, kurikulum pendidikan Kristen sudah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, apa sih tujuan dari kurikulum tersebut atau apa sih isi dari kurikulum tersebut? Isinya itu adalah materi yang harus diajarkan kepada peserta didik itu ruang lingkupnya adalah mengasihi Allah dan sesama manusia atau Allah Tritunggal dan karya Allah serta nilai-nilai Kristiani itu sendiri ya. Jadi seperti itu untuk guru agama Kristen bagaimana memberikan pengajaran ya, baik itu di gereja maupun di sekolah ya. Kalau di gereja itu ada pendidikan agama Kristen di gereja, mungkin ada yang murid dan gurunya satu gereja, nah itu juga termasuk dalam pendidikan agama Kristen di gereja gitu ya. Jadi intinya adalah pendidikan Kristen itu merupakan tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab dari gereja, kemudian dari keluarganya, dan dari sekolah. Sekolah itu lebih berfokus kepada siapa? Kepada guru agama Kristennya ya. Nah, kalau lebih berfokus kepada guru agama Kristen berarti di sini kalian sebagai calon guru agama Kristen harus memiliki keteladanan hidup yang dapat dicontoh oleh peserta didik nantinya.
Oke, sekian untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Kiranya apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kalian nantinya ya. Dan supaya ini semua dapat dipahami dengan baik. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih.